Soal pertama. Di bawah ini bentuk manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi, higher order thinking. A. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak hanya berupa aktivitas mencatat dan mendikte. B. Pembahasan informasi dalam layanan bimbingan dan konseling bisa diarahkan kegiatan evaluasi. C. Pembahasan media dapat lebih diarahkan untuk mengkritisi kualitas media. D. Informasi bimbingan dan konseling menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Jawabannya adalah B. Pembahasan informasi dalam layanan bimbingan dan konseling bisa diarahkan kegiatan evaluasi. Soal berikutnya. Berikut ini alasan pemilihan media yang didasarkan pada kondisi peserta didik kecuali A. Bakat. B. Pengetahuan tentang pemanfaatan media. C. Usia. D. Budaya. Ya, jawabannya adalah A. Bakat. Soal berikutnya. Beberapa faktor digitalisasi media layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut, kecuali A. Interkoneksi. B. Kepraktisan penyimpanan. C. Banyak software pendukung. D. Tidak akan hilang. Jawabannya adalah D. Tidak akan hilang. Soal berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media adalah sebagai berikut kecuali A. Media yang dipilih harus praktis untuk digunakan. B. Konselor akrab dengan format dan jenis media. C. Konselor mampu mengoperasionalkan media tersebut. D. Media mendukung pelaksanaan langkah-langkah bimbingan dan konseling. Iya, jawabannya adalah A. Media yang dipilih harus praktis untuk digunakan. Soal berikutnya. Berikut ini manfaat media dalam layanan bimbingan dan konseling kecuali A. Meningkatkan minat siswa mengikuti layanan bimbingan dan konseling. B. Materi atau informasi yang disampaikan menjadi lebih sistematis. C. Meski disampaikan oleh konselor pengganti, isi layanan tetap terstandar. D. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling lebih fokus pada media yang disajikan. Ya, jawabannya adalah D. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling lebih fokus pada media yang disajikan. Soal berikutnya. Berikut ini keunggulan multimedia kecuali A. Mendorong penggunaan keterampilan berpikir kritis. B. Motivasi dan minat belajar siswa menjadi meningkat. C. Multimedia interaktif fleksibel untuk diakses. D. Materi lebih mudah dipelajari. Ya, jawabannya adalah D. Materi lebih mudah dipelajari. Soal berikutnya. Berikut ini pertimbangan pemilihan media visual, kecuali A. Minat siswa secara umum perlu ditingkatkan dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. B. Konsep yang disampaikan bersifat abstrak dan perlu dikonkretkan. C. Keterampilan komunikasi konselor kurang dan perlu ditingkatkan. D. Materi layanan bimbingan dan konseling berisi konsep yang kompleks dan perlu disederhanakan. Ya, jawabannya adalah C. Keterampilan komunikasi konselor kurang dan perlu ditingkatkan. Soal berikutnya. Pernyataan berikut ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada media yang cocok untuk semua tujuan layanan bimbingan dan konseling, kecuali A. Multimedia cocok untuk membahas prosedur. B. Grafik cocok untuk membahas prosedur.
C. Poster cocok untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif. D. Bagan cocok untuk membahas fakta dan konsep. Iya, jawabannya adalah B. Grafik cocok untuk membahas prosedur. Soal berikutnya. Peran media dalam layanan bimbingan dan konseling dalam konteks komunikasi adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mengkonkretkan pembahasan dalam layanan bimbingan dan konseling. B. Mengurangi hambatan komunikasi dalam layanan bimbingan dan konseling. C. Mengurangi bias makna yang ditangkap siswa. D. Menyampaikan pesan secara akurat kepada siswa. Jawabannya adalah A. Mengkonkretkan pembahasan dalam layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih, demikian untuk pembelajaran dan pembahasan soal tryout P3K tahun 2021 bimbingan dan konseling.